Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut sangat marah terkait adanya gerakan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada usai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Mengerti bahwa beban ini akan kepada dia, maka dia lebih ingin menyatakan sikap untuk menerima proposal MK supaya selesai. Makanya Dasko sebagai orang orang Gerindra tiba-tiba balik badan kan? Ya, wakil ketua Tiada DPR. hujan, tiada guntur, tiba-tiba balik gitu lah. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik. Tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Masalah ini dibuat-buat oleh partai politik yang merasa ingin tetap tampil sebagai pemenang. Adalah orang sudah bertransformasi sebenarnya dari seorang tentara komando menjadi politisi. Pak Prabowo itu menghadapi perlawanan, menghadapi fitnah, menghadapi pengkhianatan itu lebih keras dari kritik. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu. Yuk langsung aja kita tonton videonya. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut sangat marah terkait adanya gerakan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada usai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Kabar ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY, Ahmad Awaludin, dalam program Gaspol Kompas.com, Jumat 23 Agustus 2024. Bisa dengar pagi ini Pak Prabowo itu marah luar biasa, ya, karena kenapa tiba-tiba ada gerakan untuk merevisi undang-undang. Ya, saya tidak tahu kebenarannya. Saya dengar. Meski tak bisa memastikan kebenaran kabar itu, namun Hamid yakin Prabowo betul-betul marah. Keyakinan itu merujuk dari sikap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang akhirnya balik badan mengumumkan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Makanya Dasko sebagai orang orang Gerindra tiba-tiba balik badan kan? Ya, wakil ketua Tiada DPR. hujan, tiada guntur, tiba-tiba balik gitu lah. Menurut Hamid, kemarahan Prabowo ini sangat wajar mengingat ia akan segera dilantik sebagai presiden tak kurang dari 2 bulan lagi. Hamid juga meyakini bahwa Prabowo pasti tidak ingin adanya kontroversi soal revisi UU Pilkada membebaninya saat nanti dirinya resmi dilantik sebagai presiden. Selain itu, jika revisi UU Pilkada tetap disahkan, maka tak menutup kemungkinan protes warga akan terus berlanjut hingga masa kepemimpinannya. Tentu Anda bertanya, kenapa ya? Kalau memang itu cerita benar, Ya. Pak Prabowo bisa marah begitu. Ya, dia tidak mau menjadi beban ke depan. Ingat dia dilantik tinggal kurang dari 2 bulan. Ya. Ini beban ke depan dia. Gelombang protes masih berlangsung. Kalau memang dipaksakan. Ya. Tidak akan berhenti. Sebelumnya, Balik DPR RI berencana akan mengesahkan revisi UU Pilkada pada rapat paripurna Kamis 22 Agustus 2024. Namun pengesahan itu dinyatakan batal, sementara Dasko menyebut pembatalan itu bukan karena aksi demo kawal putusan MK yang merebak di berbagai wilayah di Indonesia. Memang belum ada statement langsung dari Pak Prabowo karena Pak Prabowo masih kunjungan kerja di luar negeri ya kan. Tapi di sini Pak Hamid Awaludin, beliau ini salah satu duta besar Indonesia yang mengatakan kalau Pak Prabowo saat mendengarkan revisi Undang-Undang Pilkada ini marah ya. Dengan adanya langkah ini Pak Prabowo itu marah ya. Terus tadi katanya kalau disambungin dengan tiba-tiba langkahnya Pak Dasko ya, Pak Sufmi Dasko Ahmad yang putar balik terus membatalkan adanya pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada ini, itu agak masuk akal juga sih.
Meskipun memang belum ada pernyataan resminya dari Pak Prabowo gitu. Malam hari, Pak, saya dapat info akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya, Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak, digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Ini saya bicara apa adanya nih, saya sampaikan juga ke banyak teman-teman. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik. Tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya, Pak. Bisa diem. Kalau nggak diperin, Pak. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Wah, ini ada tujuan apa nih? Bukan kok aku bermaksud berpikiran negatif ya, cuma itu kan fraksi PDIP. Terus di sini terang-terangan memberi pujian nih kepada Pak Prabowo yang ada katanya soal revisi undang-undang pilkada gitu. Wah, coba deh kalian berpikir negatif nggak? Kayaknya aku aja sih yang berpikir negatif ini ya. Kalau menurut kalian gimana nih menanggapi ini salah satu politisi ya, politisi dari PDIP ini yang tiba-tiba nih memuji Pak Jokowi gitu. Pak Prabowo. Jadinya Pak Jokowi kan, Pak Prabowo gitu. Yuk, tulis di kolom komentar ya. Nanti aku baca komentar kalian. Ribut soal putusan MK dan DPR soal pilkada, apa sudah paham? Badan Legislasi DPR RI telah selesai melakukan revisi undang-undang tentang pilkada. Banyak pihak yang tidak sepakat karena DPR dianggap tidak mengindahkan putusan MK yang telah merevisi terlebih dulu undang-undang pilkada. Sini Dekamin kasih paham. Katanya ada upaya untuk melawan kota kosong dari Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Faktanya justru ada partai yang menargetkan melawan kota kosong di 12 daerah. Siapa itu? Googling deh. Katanya MK membatalkan keinginan kota kosong dengan mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU/22/2024 yang menurunkan ambang batas yang tadinya 20% menjadi 6,5% sampai 10%. Faktanya MK memerintahkan supaya partai non-parlemen bisa mencalonkan gubernur dan memberi ambang batas. Katanya DPR ingin menganulir putusan MK. Faktanya aturan yang ditetapkan DPR ini sangat tepat. Selain tetap mengakomodir putusan MK dan keinginan partai yang tidak lolos ke parlemen, teman-teman, putusan MK menyebutkan bahwa ambang batas itu bersifat open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang kewenangannya ada di DPR, bukan di MK. Jadi sudah jelas ya, gak ada masalah soal aturan. Masalah ini dibuat-buat oleh partai politik yang merasa ingin tetap tampil sebagai pemenang. Singkatnya, ini bukan masalah rakyat, melainkan masalah partai. Jangan terkecoh. Ini sering terjadi di setiap kali ada kayak demo kayak gitu ya. Ada orang-orang yang memanfaatkan momentum itu untuk kepentingan pihak-pihak tertentu gitu. Inilah pentingnya kenapa setiap kali menggelar aksi seperti ini penting untuk orang-orang yang ikut serta di dalamnya itu paham betul apa yang mau diusulkan, apa yang mau dibahas, apa yang mau dibawa. Jadi jangan sampai ada oknum-oknum pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momentum seperti ini gitu. Apalagi ini kan ibaratnya tuh momentum yang sangat pas sekali untuk menjatuhkan pihak-pihak. Adalah pihak-pihak yang pas nih untuk menjatuhkan orang-orang itu gitu loh.
Makanya harus hati-hati nih ya sobat-sobat teman-temanku semuanya, harus hati-hati. Dan harus dipahami juga konteks yang akan dibawa untuk aksi ini seperti itu. Melihat Indonesia udah stabil tuh setelah Prabowo dilantik, dan itu yang memungkinkan Prabowo bisa deal lagi dengan keinginan dia untuk berutang berapa 7.000 triliun atau 7.500 atau bahkan ada yang menduga itu bisa sampai 8.000 triliun. Jadi ketidakstabilan politik Indonesia ini membuat juga Prabowo terengah-engah nanti untuk menjalankan kabinetnya. Jadi menurut saya kalau Prabowo hari ini mengerti bahwa beban ini akan kepada dia, maka dia lebih ingin menyatakan sikap untuk menerima proposal MK supaya selesai. Bahwa nanti akan ada protes di istana itu urusan lain, tapi yang jelas Prabowo ingin menyelamatkan dimensi yang dia udah punya itu sebagai presiden. Dimensi presidensialitas ini yang tidak boleh diukurkan pada keadaan yang sekarang kan. Ini kan juga sudah diputuskan juga ya. Kemarin langkahnya DPR yang ingin mengesahkan UU Pilkada itu tidak jadi, dibatalkan. Terus habis itu soal soal KPU juga itu akan berpacu pada keputusan MK gitu katanya. Bukankah sudah clear bukan? Saat berkuasa nanti, apakah Prabowo siap dikritik? Banyak orang memperkirakan Pak Prabowo itu orangnya anti kritik ya. Iya, itu Anti-kritik. stigmanya begitu, Uncle. Karena beliau adalah orang yang latar belakangnya militernya juga garis komando. Di garis komando itu kan pada dasarnya tidak diberikan ruang untuk kritik-kritik itu. Karena komando itu kan adalah man of action. Jadi orang yang bertindak untuk menjalankan misi sebenarnya. Misi siapa? Misi pemimpin mereka. Jadi kritik-kritik itu ya tidak ada ruang lah sebenarnya. Nah, cuma kan banyak orang lupa. Pak Prabowo itu setelah karir militer, beliau itu mendirikan partai politik. Jadi beliau adalah orang sudah bertransformasi sebenarnya dari seorang tentara komando menjadi politisi. Dan biasa banget, bukan lagi kritik yang Pak Prabowo terima itu. Pak Prabowo itu menghadapi perlawanan, menghadapi fitnah, menghadapi pengkhianatan itu lebih keras dari kritik. Iya. Kalau kritik, beliau dari dulu sudah menghadapi itu. Waktu beliau dipitnah sebagai penjahat HAM apa segala macam, semua udah dihadapin. Nah, cuma bahkan tadi opini publik di zaman tertentu itu sangat tidak berpihak sama beliau dan beliau tetap berjalan gitu. Nah, apakah Pak Prabowo lolos menjadi seorang demokrat saat belum berkuasa? Lolos, berhasil beliau. Iya. Beliau tidak pernah kemudian membalas kritik dengan kekerasan. Beliau tidak pernah membalas fitnahan kemudian dengan persekusi gitu, nggak pernah. Nah, apakah Pak Prabowo akan lolos terhadap berbagai macam kritik tadi pada saat beliau sudah berkuasa? Kalau saya yakin Pak Prabowo pasti lolos. Pada saat beliau berkuasa, bahkan mungkin beliau lebih baik lagi. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena Pak Prabowo itu orang yang udah selesai dengan dirinya sendiri. Itu satu pertama. Perasaan beliau menghadapi berbagai macam kritik itu tidak terlalu penting buat beliau. Perasaan beliau itu bisa beliau atasi. Karena beliau sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kemudian kecintaan beliau terhadap Indonesia, terhadap rakyat Indonesia, terhadap bangsa Indonesia, terhadap kejayaan negara itu lebih besar sebenarnya daripada rasa tidak suka beliau dengan orang-orang yang melakukan fitnah, kritik terhadap beliau tadi. Jadi cintanya yang lebih besar itu dengan mudah menutup dorongannya untuk sakit atau untuk membalas sebenarnya. Sampai detik ini masih ada juga stigma-stigma negatif yang dilontarkan, yang dilempar kepada Pak Prabowo. Salah satu contohnya itu soal kritik-mengkritik gitu. Karena Pak Prabowo ini background-nya seorang TNI ya kan. Terus pembawaannya juga kayak tegas seperti itu. Tidak sedikit orang yang berpendapat kalau Pak Prabowo ini seseorang yang anti kritik. Padahal faktanya tidak seperti itu. Pak Prabowo sudah keluar dari TNI cukup lama. Habis itu Pak Prabowo juga mendirikan partainya sendiri. Berarti kan di dalam partai nggak mungkin dong sikapnya anti kritik, kan nggak boleh ya kan.
Meskipun Pak Prabowo sebagai ketua umum kan tetap harus mendengarkan suara-suara anggotanya gitu. Dan makanya dari sini ini bisa terpatahkan stigma soal Pak Prabowo ini yang tidak bisa dikritik gitu loh. Tapi ya masih ada aja sih orang-orang yang memaknainya seperti itu. Gimana nih kalau menurut pendapat dari kalian semuanya? Apakah kalian sepakat denganku atau kalian punya pendapat lain soal ini? Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan kawan-kawanku semuanya, sobat-sobatku, teman-temanku semuanya, terima kasih banyak karena sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Tapi sayangnya kita harus akhiri dulu nih sampai di sini. Tenang aja karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.